Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas presentasi mahasiswa pada mata kuliah arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Akhlis Munazilin. Pada presentasi kali ini ada beberapa topik presentasi yang diberikan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Ibrahimi. Di antaranya pengantar arsitektur komputer dan pengantar organisasi komputer, sejarah perkembangan hardware, sejarah perkembangan software, Central Processing Unit atau bisa dikatakan CPU, sistem bus, dan yang terakhir gerbang logika. Oke, saya akan mempresentasikan salah satu dari topik tersebut, yaitu topik yang pertama, pengantar arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru atau bahasa gampangnya penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Arsitektur komputer dalam bidang teknik komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Pada biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Dalam hal ini, penerapan perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat ke memori cache, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, Blue Gene, dan lain-lain. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni. Mengapa? Karena dapat menciptakan komputer yang bisa memenuhi kebutuhan dan manfaat bagi yang mengoperasikannya. Arsitektur komputer memuat 3 sub kategori. Yang pertama, set instruksi dalam kurung ISA. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Jadi, kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language untuk ISA yang bersangkutan. Dengan opcode ini, barulah komputer bisa dioperasikan, karena komputer tidak akan mengerti bahasa manusia dan dia tidak akan teroperasi dengan baik, bahkan tidak bisa sama sekali. Sedangkan arsitektur komputer merupakan sebuah atribut pada sistem komputer yang sudah saya sebutkan tadi, digunakan untuk merancang sistem dalam mengembangkan suatu program. Yang kedua, arsitektur mikro dari ISA. Arsitektur komputer merupakan sebuah atribut pada sistem komputer. Apa itu atributnya? Tadi saya sudah sebutkan seperti CPU, RAM, ROM, dan lain-lain. Nah, atribut ini digunakan untuk merancang sistem dalam mengembangkan suatu program sehingga dapat memudahkan bagi para programmer. Yang ketiga atau yang terakhir, sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat komputer. Oke, sampai di sini dulu pembahasan
tentang arsitektur komputer yang saya kerjakan untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Anies Nazrin di Universitas Ibrahimi. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi kita semua yang melihatnya atau yang mempelajarinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke.